Halo Aries. Sekarang kita general reading untuk bulan September. Sun, Moon, and Rising in Aries. Oke, di sini sudah ada Page of Cups. Aku merasakan ini energinya kamu ya. Ini terlepas kamu laki-laki atau perempuan. Nah, ada Nine of Wands. Oke, kebanyakan ini tentang hubungan ya, relationship, percintaan. Oke, kalau untuk Aries, kayaknya ada isu atau masalah anti komitmen. Ya kalau di percintaan, atau bisa juga hubungan yang misalnya profesional ya, formal ya. Jadi mungkin kalau di percintaan dulu deh ya, aku kasih contoh kayaknya kamu itu mulanya dekat seperti berkawan ya, seperti berteman. Tapi mungkin ada salah satu yang mulai tumbuh benih-benih cinta. Cuma yang satunya lagi tuh, kayaknya enaknya berteman aja, kayak gitu. Nah, apalagi di sini ya, overall energinya ada Seven of Wands. Ya, jadi ada yang merasa kayaknya hubungan ini nggak perlu diseriusi. Nah, tapi yang satu tuh bertahan ya. Nah, ini bisa kamu atau bisa yang sedang berdealing dengan kamu, karena ini general reading, jadi vice versa gitu ya, bisa terbolak-balik energinya. Dan aku merasakan mungkin kamu berdealing dengan water signs, Pisces, Cancer, Scorpio, dan fire signs ya, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini aku melihatnya ya, misalnya Aries yang anti komitmen. Nah, ya di bulan September sih aku melihatnya memang kamu sulit ya untuk mengikatkan diri pada sesuatu. Apakah itu percintaan atau mungkin pekerjaan ya. Jadi kamu merasa buang-buang waktu gitu ya, apalagi ini udah September. Mungkin ada sesuatu atau hal yang kamu kejar. Ya, dan ya bisa jadi belum srek gitu ya. Ada beberapa orang, beberapa nominasi. Jadi kamu belum mau mengikatkan diri atau eksklusif sama satu orang aja. Nah, kalau di pekerjaan juga ya, ini kayak misalnya kamu mengharapkan menjadi karyawan tetap. Tapi perusahaan belum ke arah sana. Jadi mungkin apakah kamu diperpanjang kontraknya atau mungkin ya selesai gitu ya. Tapi kebanyakan aku melihatnya energinya di sini masih memperpanjang kontrak. Dan hati-hati juga ya, ini ada energi Seven of Swords. Bisa jadi ada pihak lain ya yang membuat hal ini terjadi. Jadi kayak misalnya masalah anti komitmen atau tadi gitu ya, belum jadi karyawan tetap. Itu sebenarnya bukan di kamu aja faktornya ya, bukan hanya dari satu orang aja faktornya. Ada hal lain juga. Nah, di bulan September ya, aku merasakan meskipun kamu juga memang sedang berjuang gitu ya, sedang berusaha mempertahankan, tapi aku melihatnya Aries di sini akan keluar sebagai pemenang. Dan ada juga gitu ya orang-orang, teman-teman yang suportif, yang membantu kamu, dan kelihatannya kamu juga ya tetap dengan prinsip kamu gitu ya. So, buat Aries, energinya sebenarnya ini nggak jelek ya. Cuma memang kamu tuh ya bertahan aja dengan prinsip kamu gitu ya. Walaupun memang kayak tadi ya, misalnya anti komitmen itu kan konotasinya negatif. Kayak kamu tuh kok nggak bisa punya kestabilan. Tapi kalau memang ya kamu sendiri sudah punya rencana, sudah punya perhitungan, hidup kamu mau seperti apa, mau dibawa kemana, ya nggak apa-apa gitu ya dengan prinsip kamu. Sekarang nggak mau serius dulu, belum mau menikah atau gimana gitu ya. Dan itu mungkin kamu rencanakan
di menjelang akhir tahun ya, September, Oktober, November, Desember. Dimulai di bulan September. Ya nggak masalah karena masih ada beberapa bulan sampai akhir tahun. Mungkin September kamu mau fokus dulu, kamu mau mempertahankan dulu gitu ya situasi dan kondisi kamu. Nah di bulan berikutnya mungkin kamu sudah bisa memikirkan, kayaknya sekarang sudah agak longgar nih, udah bisa nih aku berpikir untuk hal yang lain, untuk percintaan, kayak gitu. Kalau di pekerjaan dan usaha juga ya, di sini mungkin kamu akan dibantu ya, ada rekan-rekan yang membantu kamu, bahkan ya ini dari beberapa pihak gitu ya. Ada yang junior, ada yang senior, bahkan ada atasan ya. Mereka akan membantu kamu. Jadi ya kamu sebaiknya gitu ya bisa membuka diri. Kamu perlu ya lebih terbuka, lebih legowo gitu ya. Kalau tadi contohnya misalnya belum diangkat jadi karyawan tetap, ya nggak perlu membuat kamu berkecil hati. Nggak perlu membuat kamu menarik diri atau menutup diri gitu ya. Siapa tahu nanti di beberapa bulan ke depan atau tahun depan, ya karena mungkin saat ini ada hal-hal yang lebih prioritas. Overall sih ini nggak jelek ya, cuma mungkin ya belum sesuai dengan apa yang kamu impikan. Oke, sekarang kita lihat dari Oracle Advice-nya. Get more information. Ya, bulan September adalah bulan yang tepat untuk banyak mencari informasi. Mungkin kayak kamu menambah wawasan dulu, ya menambah ilmu gitu ya. Mencari ilmu dan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, the situation will improve, ya kan? Jadi kemungkinan di menjelang akhir ya, kamu akan melihat, oh ternyata gitu ya, keadaan ini tidak stuck, tidak begini-begini terus. Akan ada perbaikan, situasi akan membaik ya. Jadi di awal bulan sampai pertengahan mungkin saatnya kamu menggali dulu gitu ya. Mencari info, upgrade diri, ya ikut kursus atau gimana. Kemudian juga mungkin networking ya. Kamu banyak menjalin hubungan dengan orang-orang yang suportif. Nah nanti di akhir bulan ya, di akhir bulan September kelihatannya sudah ada titik terang untuk Aries. So mungkin untuk saat ini bertahan dulu kalau misalnya kamu belum bisa diangkat karyawan tetap ya. Jadi jangan langsung ngutung gitu ya atau buru-buru cari kerja lagi. Ya nggak apa-apa sih kalau mau cari-cari kerja lagi, tapi jangan kayak pokoknya aku harus pindah atau aku resign aja gitu ya. Pokoknya sekarang bertahan dulu. Kemungkinan di akhir bulan ya kamu akan kayak ada sesuatu yang membuat kamu bersemangat dan pede lagi karena situasinya membaik. Oke, so demikian dulu reading untuk Aries. Semoga membantu. See you and take care.